Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Alhamdulillah, Allah izinkan untuk kita bertatap muka. Waalaikumsalam Kak Kustania, Kak Alma Roshida. Selamat datang teman-teman, sahabatku, saudaraku yang dirindukan surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, sambil menunggu saudara kita yang lain, silakan teman-teman bisa bantu share ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah membantu share tayangan ini, mudah-mudahan menjadi pahala jariah ya. Karena insya Allah tayangan ini akan sedikit banyak memberikan manfaat baik kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat kita. Sudah ngantuk sekali ya? Oke, kita percepat. Ditahan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kak Marni, Anissa, silakan bisa DM ya Kak. Bisa DM jika membutuhkan herbalnya. Bisa DM atau bisa langsung kunjungi showcase ya. Teman-teman paham showcase ya? Showcase itu adalah sebuah tempat di TikTok di mana kita bisa melihat produk-produk. Showcase itu silakan teman-teman yang butuhkan produknya silakan tinggal pencet yang ini pojok kiri atas, kemudian ini keluar foto profil, dipencet saja. Nah, kemudian di situ ada belanja ya, ada tulisan belanja seperti itu. Ya, alhamdulillah teman-teman, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, memperkenalkan diri, barangkali ada di antara teman-teman yang belum kenal dengan saya, karena seperti pepatah, tidak kenal maka tidak tahu ya, tidak kenal maka tidak tahu. Tidak kenal maka ta'aruf ya. Tidak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu berkenalan. Ya, kenalkan saya Coach Mufti, panggil saja Coach Mufti. Insyaallah kita akan rutin mempraktekkan terapi langit. Terapi langit itu bukan hanya terapi Al-Qur'an saja ya, tetapi terapi macam-macam tuh teman-teman. Ada energi positif, kemudian ada terapi berpikir positif dan seterusnya, termasuk terapi happiness ya, happiness terapi. Insyaallah pagi jam 6 WIB, kemudian malam jam 20 WIB. Insyaallah, kalau tidak malas ya. Saya juga manusia biasa yang kadang itu malasnya luar biasa teman-teman. Jangan dikira saya selalu semangat ya. Saya tuh justru sering malas. Sering nggak mood begitu. Yang membuat saya semangat cuma satu ya. Semangat motivasi untuk berbagi kebaikan. Untuk bisa menabung kebaikan, pahala kebaikan yang mudah-mudahan ya, sedikit kebaikan yang saya praktekkan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah dan nantinya bisa menjadi pemberat amal kebaikan saya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pahala juga ya, waalaikumsalam teman-teman, selamat datang yang baru saja bergabung, Kak Alimah, Kak Nentri. Bagi teman-teman yang ingin juga mendapatkan pahala kebaikan,
silakan dengan mudahnya bisa share, ya, bisa share tayangan ini sehingga atas perantara teman-teman share ke grup-grup, ya, bisa jadi banyak orang nanti akan mendapatkan ilmu, bisa jadi mendapatkan ilmu, bisa jadi mendapatkan kebaikan, bisa jadi atas perantara teman-teman share tayangan ini banyak orang yang sembuh, ya, dari berbagai macam keluhan, baik keluhan medis ataupun non medis. Siap. Wah, ini saya sudah di ultimatum nih, sudah diperingatkan supaya jangan lama-lama, jangan malam-malam. Bunda Resi, alhamdulillah semenjak ikut ruqyah badan semakin sehat, alhamdulillah. Saya bahagia sekali, ya. Demi Allah, saya bahagia sekali ketika tayangan ini memberikan manfaat. Begitu. Jadi kesaksian teman-teman, testimoni teman-teman ini memberikan semangat saya tersendiri. Jadi saya merasa, oh ternyata tayangnya bermanfaat, ya. Kirain tayangannya tayangan gaje begitu, yang tidak jelas, hanya ketawa ke TV, ya kan? Bukannya kita setiap live streaming kita cuman isinya ketawa ke TV aja, ya. Saya kira memang setiap kajian kita memang nggak ada bobotnya, teman-teman. Saya mikir setiap kita live ini nggak ada bobot ilmunya gitu. Ya karena memang kita bukan mengkaji secara dalam, ya. Karena saya juga sadar, saya bukan ulama, ya, saya bukan seorang ustadz. Jadi teman-teman tidak perlu mengkaji secara dalam di akun ini. Tugas mengkaji secara dalam itu adalah tugasnya ulama, tugasnya seorang alim ulama, seorang ustadz yang mereka memang menekuni bidang, ya, bidang tertentu. Ustadz pun ternyata juga banyak menekuni bidang-bidang khusus, ya. Ada yang ahli masalah fikih pun terbagi, ya. Ada banyak, ya, yang bisa kemudian kita pelajari. Kemudian ada yang mengkaji tafsir Quran, ya, tentang hadis dan seterusnya. Nah, kita di sini memang tidak mengkaji secara dalam, teman-teman, tetapi yang kita sampaikan di sini adalah tentang terapi bagaimana kita membenahi hati kita, ya, membenahi diri kita yang selama ini mungkin error, kacau gitu, ya. Maka teman-teman hati-hati ketika teman-teman mungkin menemukan tayangan serupa tentang terapi ruqyah, mungkin seolah-olah sama, ya, ruqyah, tetapi lihat apa yang disampaikan, karena bisa jadi hanya sebuah kedok saja, penampilannya ustadz, ya, tetapi bisa jadi yang disampaikan adalah ilmu-ilmu perdukunan. Perhatikan, ya, ada beberapa poin, paling tidak ada sekitar 6-7 poin, ya. 6-7 poin yang teman-teman, yuk perhatikan, hati-hati kalau menemukan tayangan terapi yang serupa. Ini bisa jadi perdukunan, ya. Betul, ulama punya keahlian masing-masing. Jarang sekali kemudian ulama yang ahli dalam segala bidang, gitu, ya. Nah, teman-teman perhatikan, kalau misalkan ada tayangan mengakunya di situ ruqyah, tetapi ternyata bisa mengaku melihat jin, ya, maka hati-hati. Hati-hati teman-teman, jangan menonton tayangan seperti itu. Misalkan, ya, belum mulai Kak Riana, insyaallah, ya. Saya dah mulai bertam. Ini kepotong nih Kak Halimah. Kepotong kata-katanya. Yuk teman-teman, hati-hati dengan tayangan yang seolah ruqyah tetapi di situ, ya, mengaku bisa melihat jin atau menerawang jin. Silakan sebutkan, termasuk khodam, ya, termasuk khodam. Ini sudah sering saya bahas. Terus kemudian jangan sekali-kali menonton tayangan ustadz atau ini, ya, oknum ustadz yang berkedok ustadz, padahal itu adalah praktek perdukunan. Bisa melihat jin, bisa menerawang jin, tahu gangguan yang teman-teman alami itu gangguan apa. Jadi sistemnya mendeteksi apakah gangguan sihir atau gangguan jin kiriman atau sihir kiriman. Nah, itu biasanya, ya, dukun itu langsung tahu. Walaupun sebetulnya dia itu penipu, pembohong, ya. Terus kemudian hati-hati dengan tayangan yang menggunakan mediumisasi. Mediumisasi itu perantara. Misalkan ciri-cirinya di mejanya itu banyak benda-benda aneh, kayak semacam telur, ya. Telur nggak aneh sih, tetapi kalau untuk praktek perdukunan itu termasuk, ya, ciri-ciri perdukunan. Telur. Terus mungkin kadang
menunjukkan atraksi-atraksi ya, memindahkan. Baik ya, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, akan saya pindahkan penyakitnya itu. Silakan bagi yang ingin dipindahkan penyakitnya, silakan kirim donat, silakan kirim apa? Ayam goreng. Ayam goreng maksudnya ini ya, gift ya. Dia mengharapkan gift. Terus kemudian gift-nya itu nanti ditukar dengan transfer ya, transfer penyakit, dipindahkan kemudian ke telur. Nah, terus kemudian telurnya itu dia menunjukkan sebuah atraksi, telurnya bisa kemudian keluar paku ya, keluar kemudian apa macam-macam ya, ada paku pines, ada paku baja, sekalian aja request ya, sekalian semen, batu bata, sekalian buat bikin bangunan kan bagus sebetulnya ya, kalau ada praktek-praktek seperti itu. Woi Mbah Dukun, sekalian request dong gitu. Sekalian linggisnya ada celurit, ada macam-macam, ada baja ringan, ada genteng ya, keluarin dari paku, dari telurnya tuh, sekalian malah bisa bikin rumah gitu. Terus kemudian tidak ada, kalau yang ruqyah syar'i itu tidak ada adegan ini menangkap jin dalam botol. Ini mulai ada nih teman-teman, nanti kalau suatu saat melihat tayangan ya, ustadznya itu nangkep jin kemudian dimasukin botol, coba nanti suatu saat pasti ketemu tuh ya. Silakan bagi yang ngirim ayam goreng ayam goreng, iya, penipu dukun itu rata-rata penipu. Silakan kirim ayam goreng, akan saya tangkap. Ini ada jin khodamnya, ada jin khodam, jin nasab, saya akan pindahkan ke dalam botol. Soalnya saya pernah dulu teman-teman ya, saya gini-gini itu mantan dukun ya, lebih baik mantan dukun daripada mantan ustadz ya kan. Saya tahu betul karena dulu saya pernah praktek seperti itu, dan saya pernah ya menangkap tuyul, menangkap jin ya. Nggak nyangka ya, saya pernah jadi dukun. Saya pernah jadi dukun dulu ketika zaman jahiliyah, ketika saya masih SMA, bahkan saya masih SMA sudah dipercaya para warga untuk menangkap tuyul, menangkap jin ya. Jadi memang waktu itu pakainya botol mineral. Wah, keren sekali. Waktu itu banyak yang ngumpul. Jadi warga itu ngumpul nonton saya gitu. Terus kemudian ya dukunnya imut-imut ya. Terus kemudian saya atraksi. Wah, keren sekali menurut saya. Terus kemudian ya menurut perasaan saya dapat, karena tidak bisa, memang tidak bisa melihat waktu itu, saya tetap nggak bisa melihat, cuma bisa merasakan. Jadi deteksinya waktu itu dengan merasakan begini. Oh, ada nih. Kita tarik set, kemudian kita masukkan ke botol, plung gitu. Nanti kita buang. Kita buangnya juga ini ya, kadang dibuang ke laut, ditanam. Khawatirnya nanti kalau yang nemukan pas gosok-gosok minta satu keinginan begitu ya. Ku berikan satu keinginan, satu permintaan begitu. Botak apanya? Nggak kelihatan Kak Umah. Saya walaupun dulu dukun ya, mantan dukun, tetapi tetap saya nggak bisa melihat wujud aslinya gitu. Tapi memang ada waktu itu seorang anak yang indigo ya, suruh melihat apa yang ada di dalam botol, ternyata memang katanya kelihatan. Katanya loh ya, ini mengingat dia masih anak SMP juga, nggak tahu juga, siapa tahu dia lagi menghibur saya gitu ya, biar saya seneng. Jadi dia pura-pura, bisa jadi dia pura-pura, oh ya itu ada di dalam botol, siapa tahu dia cuma menghibur saya biar saya senang gitu. Tapi katanya sih ada. Nah, maka teman-teman hati-hati dengan tayangan perdukunan seperti itu, karena Rasulullah sampaikan di dalam hadis riwayat Muslim ya, man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah. Jadi barang siapa yang kemudian mendatangi dukun, tukang ramal ya, terus kemudian bertanya sesuatu kepadanya dan membenarkan, maka sholatnya itu tidak diterima selama 40 hari. Ya, jadi kan ngeri sekali. Gitu ya, ngeri sekali kalau misalkan sholat kita nggak diterima selama 40 hari. Sudahlah bangun subuh ngantuk-ngantuk, dipaksakan sholat subuh, nggak diterima. Siang, ya panas-panas, berangkat sholat zuhur, nggak diterima. Asyar, ya malam, isya, sholat isya, sudah ya pontang-panting kita baratkan lah, sudah sepenuh hati sholat, ternyata nggak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara menonton tayangan perdukunan. Begitu. Kalau bisa melihat makhluk astral itu, ya memang ada, tetapi dirinya itu bermasalah. Ya, pada dasarnya manusia ini tidak bisa melihat
melihat golongan jin. Seperti itu. Waalaikumsalam, terima kasih Kak Syamsiah doanya. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat selalu ya. Kak Heru Melati, iya betul, pakai tenaga dalam dulu, menangkap jin dalam botol. Tetapi ajaibnya memang kasus-kasus pencurian yang saya tangani dulu, ajaibnya juga ternyata reda juga ya, jadi solusi. Ya, cuma caranya salah. Dulu caranya adalah dengan nangkap jin, nangkap babi ngepet teman-teman, walaupun babinya nggak kelihatan gitu. Oh iya, kalau yang bisa melihat makhluk astral berarti ada di dalam dirinya itu gangguan. Berarti harus diruqyah. Ya, termasuk indigo, betul Kak Heru. Indigo itu bukan sebuah kelebihan, tetapi itu adalah gangguan gaib. Seperti itu ya teman-teman. Nah, perhatikan ciri-ciri berikutnya. Insya Allah 7 menit lagi kita ruqyah ya. Ciri-ciri berikutnya adalah seorang dukun yang berkedok ustadz. Atau kebalik ya, ustadz berkedok dukun. Oh, dukun berkedok ustadz. Dukun berbulu ustadz. Nah, ini paling gampang. Pokoknya dukun berbulu ustadz. Karena ada istilah serigala berbulu domba. Nah, ini sekarang kita pakai istilah yang gampang-gampang saja ya. Dukun berbulu ustadz. Emang ustadz ada bulunya ya? Ada dong. Ya paling enggak, ya bulu ustadz itu maksudnya topeng ya, bertopeng ustadz gitu. Alhamdulillah sejak hijrah sudah tidak bisa melihat lagi. Alhamdulillah. Ya uskun. Nah, kalau dukun berbulu ustadz itu biasanya praktek melukis wajah jin. Nah, teman-teman mungkin suatu saat akan melihat ya tayangan-tayangan di TikTok. Seorang mungkin dia penampilannya ustadz banget pakai sorban, tapi dia melukis wajah jin. Ya, yang mau jin khodamnya saya lukis, silakan kirimkan empek-empek, kirimkan gift bakso, gift paus, bebek, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti saya gambarkan. Nah, misalnya seperti itu, ya. Nah, ini harus kita berantas sebetulnya teman-teman ya. Harus kita berantas seperti ini. Jadi mungkin dengan melaporkan akunnya, terus kemudian atau mengingatkan kita buat membuat status-status tandingan, ya, status tandingan yang kemudian agar supaya banyak netizen yang tersadarkan. Karena korbannya itu muslim yang mereka awam, teman-teman. Iya, ada yang bisa melukis Nyi Roro Kidul. Memang banyak seperti itu. Banyak di sekitar kita. Iya, sangat-sangat ngeri ya, Bunda Resi. Maka ini harus menjadi perhatian kita lah. Untung ada pesulap merah. Betul sekali Pak Kak Ari ya. Alhamdulillah dengan perantara pesulap merah semuanya bisa tersadarkan. Nah, termasuk kita jangan tinggal diam karena tidak semua orang itu kenal pesulap merah. Nah, kita juga harus ikut terlibat ya di dalam melawan mereka kebatilan, karena begini, kalau kita biarkan itu khawatirnya kita ridho terhadap kebatilan tersebut. Jadi Rasulullah sampaikan Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Jadi man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbi wa zalika ad'aful iman. Jadi kalau barang siapa yang melihat kemungkaran itu suatu yang mungkar ya, suatu yang dosa, suatu yang melanggar syariat, tapi kemudian barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ubahlah dengan tangannya. Nah, kita bikin status tandingan itu tujuannya adalah kita ingin menjadi manusia yang utama gitu loh, mengubah dengan tangan. Gitu. Ada yang disiram air keluar api. Oh, ini penipuan Kak Besti. Itu hanya sekedar gimmick sulap. Ya, itu gimmick sulap gitu. Belum mulai Kak, terapinya belum mulai. Nah, terus teman-teman, buatlah status, ya status tanding. Atau mungkin nanti saya akan lebih gencarkan ya, bikin status-status, bikin video, TikTok yang intinya adalah kita menyerang ini ya, dukun. Kita akan mencoba bertarung dengan dukun begitu. Nah, maka kalau kita tidak mampu, fa'ilam yastati fabi lisanihi, maka ubahlah dengan lisan kita. Lisan ini ya termasuk sebetulnya bikin konten ini termasuk kita menggunakan lisan kita ya. Kalau kita mau pakai suara kita sendiri. Fa'ilam yastati ya, fabi qalbihi. Kalau tidak bisa maka ubahlah dengan hatinya. Wa dzalika at'aful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Jadi kalau kita ngebiarin tayangan-tayangan perdukunan itu,
kalau kita ngebiarin, ya paling tidak nggak ridho lah. Ya, nah itu sudah tahap selemah-lemah iman. Nyerang dukun dengan VT malah disantet. Insya Allah nggak jadi masalah. Tinggal kita pertebal saja benteng gaib kita. Iya, kalau yang lemah bentengnya memang serem, ya. Karena bisa nanti terkena sakit kiriman, santet, hingga berpotensi meninggal. Tetapi jangan khawatir, jikapun meninggal, insya Allah mudah-mudahan syahid. Takbir. Sudah siap teman-teman berjihad dengan para dukun? Yuk, barangkali ada dukun yang lewat mampir, silakan. Yuk diskusi, silakan. Nah teman-teman, apalagi ya? Ada loh tayangan jenglot ya, jenglot bergerak. Ditaruh di piring. Piringnya itu ada semacam serbuk-serbuk apa tuh? Terus kemudian ditaruh kayak semacam jenglot ya, boneka hitam keriting nggak jelas tuh lah ya, nggak karu-karuan. Terus kemudian muter-muter tuh, muter-muter, pernah lihat mungkin teman-teman ya, muter-muter terus kemudian akhirnya membentuk gambar atau tulisan tertentu. Nah ini juga praktek perdukunan, padahal di bawahnya itu ada magnetnya, di bawah piring ada magnet, di bawah meja ya, yang kemudian diputar-putar seperti itu ya. Nah maka hati-hati, ini banyak sekali tayangan-tayangan yang syirik luar biasa. Nah sekali teman-teman nonton di situ, nanti maka bisa berpotensi jin itu masuk ke dalam badan kita. Maka teman-teman, ayo ya kita ikut serta memberantas perdukunan. Insya Allah ini sebuah upaya jihad kita, ya, bukannya sekedar membiarkan loh ya, tetapi kita ikut berperan serta di dalam mencegah kemadzaratan, mencegah kemungkaran. Sebentar, pernah berobat, katanya kepala saya keluar paku. Nah ini Kak Rosmayanti, jangan percaya dengan pengobatan bisa keluar paku, keluar sekalian. Tadi sudah saya jelaskan ya, kalau ada seorang ustadz yang bisa mengeluarkan paku, sekalian ustadz sekalian keluarin ininya dong, ada bajaringan, ada linggisnya sekalian, ada semen, ada batu bata, sekalian mau bikin rumah gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mencerahkan. Sebentar lagi ya, 1 menit lagi kita terapi. Nah maka kalau yang pernah menonton tayangan seperti itu, hati-hati, bisa jadi ya sholatnya tidak diterima. Iya, sekalian minta palu dikeluarkan dari kepala itu kan, linggisnya sekalian untuk bangun rumah. Nah maka hati-hati teman-teman yang pernah menonton, yuk kita bertobat kepada Allah, jangan menonton lagi, kalau perlu diblokir ya acara-acara seperti itu. Yang baru saja bergabung silakan ya, siapkan air, kalau perlu siapkan air 1 ember juga untuk nanti meruqyah rumah. Tadi katanya ada yang sudah mau meruqyah rumah, ayo ya, yang sudah mau ruqyah rumah silakan bisa siapkan air dalam 1 ember ya. Ya, ada juga dukun-dukun pengganda uang ya, masih terus ada loh dukun-dukun pengganda uang seperti itu dengan mahar tertentu ya. Kalau memang dia bisa menggandakan uang, kenapa dia masih buka jasa begitu loh, dan harus pakai mahar pula? Itu kan kekonyolan hakiki ya teman-teman ya. Ya, yang sedang halangan boleh silakan, yang sedang halangan boleh ikut. Teman-teman yang masih selalu reaksi ketika ruqyah ya, oke Kak Yeni, silakan siapkan air 1 ember untuk ruqyah rumah. Saya berikan kesempatan waktu 3 menit. Saya izin minum dulu ya, karena haus. Bismillah. Gimana dengan santet? Santet itu nyata ya. Santet itu termasuk sihir yang cukup dibentengi dengan ayat kursi saja. Ayat kursi dibaca pagi petang, kemudian setelah sholat wajib 5 waktu, kemudian sebelum tidur. Ini insya Allah jadi sebuah benteng yang sangat kuat. Karena ada testimoni dari mantan tukang santet yang dia gagal ya menyantet korbannya, gara-gara ternyata dia tahu korbannya ini ternyata melindungi dirinya itu dengan ayat kursi. Jadi seorang tukang santet yang ini kisah nyata ya. Jadi seorang tukang santet ini dia dapat job dari seseorang, tolong santetkan si A. Terus kemudian dikirim santetnya. Nah ternyata santetnya balik nih. Kalau balik itu bisa membunuh pengirim. Nah akhirnya karena dukunnya ini nggak mau, dia nggak mau mati dong. Akhirnya kemudian dia diarahkan ke yang
yang request ya, yang request atau kliennya ini, klien yang minta mengirimkan santet kepada si korban. Nah, santetnya balik, akhirnya sama dukunnya diarahkan ke yang request. Akhirnya yang request ini ya, itu malah meninggal. Nah, ternyata korban yang dikirim santet ini kenapa bisa kebal? Setelah ditelusuri ya, dukun ini kan bertobat ya, alhamdulillah, terus kemudian akhirnya menggali informasi. Kenapa sih orang ini bisa kebal santet? Ternyata amalannya ayat kursi. Sederhana sekali. Ya teman-teman yang merasa disantet, tapi jangan sedikit-sedikit ngerasanya disantet ya. Cuman kurang tidur, badan pusing, langsung kayaknya disantet ini. Lebay banget sih. Malah tahu-tahu nuduh tetangga gitu ya. Tahu-tahu nuduh tetangga. Nah, teman-teman bisa jadi kurang makan. Waduh, ini jam 1, setiap jam 1 kok keliengan, muter-muter, migrain, badan lemas. Itu belum makan, bro. Bukan disantet. Allahu Akbar. Ayat kursi 7 penjuru. Ya, jadi setiap selesai sholat baca ayat kursi pagi habis subuh waktu syuruk ya, dan setelah ini sebelum maghrib itu silakan baca ayat kursi, dan sebelum tidur baca ayat kursi. Itu benteng luar biasa itu. Kak Amang, yuk habis ini silakan ya kita praktekkan terapi Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang teman-teman keluhkan insya Allah bisa tuntas ya. Jangan lupa teman-teman yang selalu reaksi ketika ruqyah, Kak Kaimica mendengar suara meledak di atas atap. Ya, bisa jadi ada yang main petasan. Kalau nggak ada yang main petasan, bisa jadi ada buah yang jatuh di atap. Sebentar ya, sebentar lagi kita mulai. Ini masih ada yang izin ambil ember di dalam kamar mandi. Tuh. Iya, betul. Kalimat hauqolah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Itu juga. Gitu. Kalau zikir, iya betul. Kalau zikir itu nggak usah dihitung, tidak usah dihitung. Karena menghitung angka ribuan itu butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka amalannya tertolak. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari Nabi, maka amalannya tertolak. Bukannya tertolak, tetapi kemudian berpotensi mengundang gangguan. Seperti itu. Daun bidaranya dimasukkan langsung ke dalam ember. Ya, diremuk-remuk dulu Kak. Ini ditumbuk ringan saja, nggak usah sampai lembut banget. Ditumbuk ringan daun bidaranya, kemudian dimasukkan ke dalam ember, diaduk begitu. Paling mudah istighfar, betul ya. Kalau istighfar ini ada riwayatnya ya. Kalau istighfar ini ada yang riwayat 70 kali sampai 100 kali, itu boleh. Kalau ada riwayatnya dari Rasulullah silahkan dipraktekkan. Tapi kalau tidak ada hadisnya, itu maka jangan sekali-kali menghitung. Lebih baik sebanyak-banyaknya, malah enak loh. Nggak usah ngitung kan lebih enteng kan. Ya, misalkan subhanallah, subhanallah, subhanallah misalkan. Atau salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya betul, kalau zikir setelah sholat 33 kali, ya itu ada syariatnya ya. Iya, pakai baskom tidak apa, Kak Eli silakan. Ya, teman-teman. Ya, banyak sekali yang live zikir Al-Waqi'ah 41 kali, Yasin ya 40 kali, terus kemudian macam-macam baca surat apapun, walaupun itu Al-Qur'an, dari Al-Qur'an, tapi kalau di situ ada jumlah, maka hati-hati. Ini butuh dalil. Kita hati-hati banget ya. Nah, teman-teman yang masih selalu reaksi setiap ruqyah, tolong rutinkan olahraga ya, teman-teman. Ini penting sekali. Sebelum kita praktek terapi Al-Quran, teman-teman ayo please banget ya, olahraga. Jadi kalau kita jarang olahraga itu, ini akan semakin kuat gangguannya. Kenapa? Olahraga itu kan memperlancar aliran darah ya, peredaran darah, memperlancar, kemudian oksigen menyebar ke seluruh badan ya kan, terus kemudian peredaran darah lancar. Nah, kalau nggak olahraga, ada satu mungkin aliran darah yang tersumbat. Nah, di situ sehingga istilahnya gangguan jin
akan senang di situ, betah di situ. Jadi silakan teman-teman olahraga. Nah, cita-citakan teman-teman ya. Cita-citakan nanti kalau punya rumah, nanti silakan teman-teman ya buat rumah yang ada lapangannya. Yang ada kolam renangnya paling tidak. Yuk, bismillah, mudah-mudahan teman-teman tahun ini maksimal tahun 2025 teman-teman bisa membangun rumah yang besar plus ada sarana olahraganya plus ada kolam renangnya. Yo, diaminkan. Ya, mudah-mudahan kayak semacam rumah saya loh. Rumah saya itu adalah kolam renangnya, ya. Teman-teman main ke Jogja sini, main. Nanti boleh ke rumah saya ada kolam renangnya. Kolam renang saya ada di rumah. Cuman yang pakai pompa ya. Kolam renang bentuk pompa, tahu ya teman-teman ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa membangun rumah yang besar cash ya. Kalaupun beli secara cash, bukan kredit begitu. Oke, sudah siap ya? Nanti bikin tempat gym. Ya, tempat gym sendiri. Fitness. Kenapa fitness harus ke gym, teman-teman? Ayo, ada yang tahu kenapa fitness harus ke gym? Siap, sebentar lagi mulai ya. Saya juga ada pompa. Iya, kolam renang buat bayi. Betul sekali. Fitness itu harus ke gym ya. Tapi kalau ke gym itu biasanya ada makhluk-makhluk aneh. Hati-hati ya. Oke teman-teman, yuk bismillah kita mulai ya. Cari rumah seperti keong bisa dipindah. Oke kita mulai. Bismillah, saya izin matikan komentarnya. Bismillah sebentar. Saya matikan komentarnya. Oke. Yang ingin tetap berkomentar silakan bisa pindah ke akun Coach Mufti ya. Yang di akun Coach Mufti yang ingin konsentrasi khusyuk terapinya silakan bisa pindah ke akun yang terapi langit. Oke, teman-teman silakan. Teman-teman langsung pegang ya perutnya. Silakan langsung pegang perutnya dan langsung pegang sini ubun-ubun ya. Seperti ini teman-teman. Ini mudah-mudahan teman-teman nggak lelah ya megang seperti ini. Kalau lelah ya bisa disenderin ke meja gini lah ya. Tapi tahan sebentar, insya Allah nggak sampai 5 menit, ditahan ya. Karena ada di antara kita yang nggak kuat ngangkat tangan lama-lama, khususnya yang sudah mungkin usianya sudah ya 50 ke atas ya. 50 ke atas masih muda sebetulnya ya kan. Ya 60 ke atas lah. Ya mudah-mudahan teman-teman masih kuat ya untuk ngangkat tangannya ya. Oke, bismillah silakan dipegang. Ya, saya akan langsung bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang akan kami baca ini ya Allah, ayat penghancur sakit medis maupun penyakit non medis. Ya Allah, yuk baca bareng-bareng teman-teman. Sementara tangannya boleh diletakkan di perut dan di sini, di ubun-ubun. Boleh kebalik ya. Boleh kebalik. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang akan kami baca sebagai ayat penghancur penyakit baik sakit medis ataupun non medis. Ya Allah, jadikanlah ayat yang akan saya baca penghancur penyakit ain, penghancur sihir yang apabila ada di badanku ya Allah. Ya Allah, jika badanku ada sihir, kembalikanlah ya Allah kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Ya Allah, jika ada gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab di badanku ya Allah, keluarkan ya Allah dengan perantara ayat-ayat-Mu melalui mulutku atau melalui jalan yang Engkau kehendaki ya Allah. Yuk kita baca Al-Fatihah. Tangan tetap posisi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke perut teman-teman. Sementara sini diusap, sini dipegang saja ya. Yang ubun-ubunnya dipegang, kemudian yang perutnya diusap. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke badan, bismillah. Kemudian tiupkan ke air, bismillah. Kemudian kalau sudah menyiapkan ember, tiupkan ke embernya juga. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian An-Nas. Tetap diputar-putar silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke badan kita, bismillah. Kemudian tiupkan ke air, bismillah. Kemudian tiupkan ke ember kalau sudah menyiapkan ember. Kalau belum, nggak apa-apa. Tiupkan. Terus teman-teman, silakan turun ya. Dari ubun-ubun turun ke sini, ke tengkuk dipijit. Ini dari perut tarik ke atas ke arah ulu hati. Masih ini diputar, yang tengkuk dipijit. Ya. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke perut kita. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian tiupkan ke ember. Kalau sudah siapkan air 1 ember. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian teman-teman tarik tetap ya. Ini posisinya masih di tengkuk ya. Masih dipijat, silakan ini ke leher. Ya, di leher sini posisinya ini dipijat, ini diletakkan di leher seperti ini saja. Ini nggak usah gerak, nggak apa-apa. Yang di leher, yang di tengkuk silakan dipijit ringan. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Teman-teman silakan keluarkan ke ini, dorong ke depan. Bismillah, Allahu Akbar, batuk-batukan. Ini masih terus dipijit. Kalau misalnya ada yang mengganjal ya di leher, yuk pegang seperti ini. Dipegang saja ya. Dengarkan ayat-ayat saya. Ya Allah, jadikan ayat ini ayat penghancur gangguan ghaib yang ada di badan saudara kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan.
Innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Batuk-batukan? Batuk-batukan dorong ke depan. Terus teman-teman silakan pegang pundak seperti ini. Ya, boleh sambil ditekan, boleh sekedar diletakkan saja. Kalau susah salah satu saja ya. Kalau masih bisa teman-teman seperti ini ya. Ya, kalau teman-teman nggak terlalu padat badannya, ini insya Allah masih mudah. Tapi kalau susah, silakan satu-satu. Nanti gantian sambil ditepuk-tepuk begini ya. Tapi kalau dua-duaan begini nggak usah ditepuk, nggak apa-apa. Cukup dipegang, cukup ditekan saja secara ringan seperti ini. Ya, jadi kita menekan secara ringan. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Teman-teman silakan turun ke sini ya, ke dada. Dada silakan tepuk-tepuk teman-teman. Tepuk-tepuk sambil ucapkan Bismillah ya Allah. Jika ada gangguan ghaib di badanku ya Allah yang tidak aku ketahui dan hanya Engkau yang mengetahui ya Allah, keluarkan ya Allah melalui mulutku atau melalui arah yang Engkau kehendaki. Ya Allah, aku ridho, aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Gangguan ini keluar dari badanku melalui mulutku. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan teman-teman. Yuk, tarik atas, batuk-batukan. Letakkan lagi di dada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Teman-teman sekarang pegang pinggangnya, bismillah. Pinggang silakan diputer-puter ya, ditekan terus kemudian sambil diputer-puter. Diputer-puter itu gini nih. Nah, gini ya. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Teman-teman turun ke lutut ya, silakan lututnya dipijit-pijit silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Tiupkan ke lutut. Ya. Terus teman-teman turun ke betis, silakan betisnya ditepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan ke betis, kemudian telapak kaki teman-teman tekan, dipencet-pencet seperti ini ya, ditekan-tekan, dipencet, kemudian jempol kakinya diurut ke atas, keluar Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Silakan. Kemudian bagian tengah, titik tengah ini ditekan. Kalau terlalu tebel bisa pakai ini ya, ujung ini tekan. Yuk diputar kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Tiup ke telapak kaki. Kemudian teman-teman langsung pegang leher sama seperti ini teman-teman. Ya. Pegang leher seperti ini, terus kemudian ubun-ubunnya dicengkram begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara
سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب Innallaha kana azizan hakima. Teman-teman, kepala belakang pegang ya, tangan depan ya, tangan salah satunya pegang depan seperti ini. Jadi depan belakang begini ya. Ini tangan kiri pegang belakang, tangan kanan pegang depan. Pegang dahinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Teman-teman pegang seperti ini, tapi telinganya jangan ketutup ya. Pipi kanan kiri dipegang silakan. Tapi telinga jangan ketutup. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Tetap pegang teman-teman posisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw anin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rahmana bil Quran. Ya teman-teman, sebelum kita minum, sebelum diminum airnya, yuk silakan dekatkan dengan mulut. Bacakan doa ini, ikuti ya doanya. Silakan pegang gelasnya sebelum diminum ya.
Yuk, ikuti ucapan saya, ikuti doa ini. Bismillahilladzi. Bismillahilladzi. La yadurru ma'ashmihi. Syai'un fil ardi wala fis sama'i. Wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Kemudian a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan. Allahumma rabbanas. Ikuti teman-teman. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'ala yughadiru saqama. Tiupkan. Yuk, silakan teman-teman minum. Ya, baca bismillah, silakan diminum. 3 kali seperti biasa, pakai tangan kanan ya. Bismillah. Alhamdulillah, jangan dihabiskan karena untuk mengoles di badan. Bismillah. Alhamdulillah. Yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Silakan teman-teman. Sisanya dioleskan di kepala, di pinggang, di perut, di dada, di kaki. Atau seluruh badan sekalian. Gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Halo? Kok tumben gak ada yang komentar? Ini jangan-jangan pingsan semua. Halo, halo. Masih ada yang menyimak? Atau sedang puyang semua nih? Atau ketiduran semua ya? Ayo, jangan-jangan tidur ini. Biasanya begitu komentarnya dibuka langsung komentar. Aman ya? Alhamdulillah. Saya khawatir nih, jangan-jangan teman-teman tidur semua. Seandainya di setiap rumah ada CCTV, saya bisa memantau. Nah, ini tidur nih. Ini Kak Wawa tidur nih. Ini Kak Melati nih lagi merenung nih. Ini Kak Desta nih lagi aneh-aneh nih. Lagi garuk-garuk. Aman ya? Alhamdulillah. Oh iya, bahaya kalau ada CCTV. Maksudnya CCTV itu hanya untuk memantau kalau pas ruqyah bareng begitu ya. Nanti kita instruksikan tetap menggunakan hijab begitu. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, ada perubahan, masih muntah, masih gatel, masih pusing. Please banget setiap pagi ya. Setiap pagi silakan teman-teman jalan-jalan. Ya. Oh, KOT saya hampir salah fokus, kirain pakai baju renang. Pakai baju terang. Ya, ini jarang saya pakai baju putih ya. Biar lebih cerah memang ya. Biar teman-teman silau main gitu. Oke teman-teman, tiap pagi tolong jalan-jalan. Jalan-jalan itu nggak usah pakai alas kaki. Ya, jalan-jalan di bebatu-batuan kerikil tuh loh. Kerikil-kerikil tajam dan berduri. Nah, itu insya Allah sebagai sebuah terapi. Kak Bintang sudah hampir 1 minggu tidak ikut live ruqyah. Tidak. Harus push up Kak Bintang. Oke teman-teman, ya. Dengan jalan-jalan pagi, hirup udara segar, ya, sambil zikiran, jalan di aspal nggak apa-apa, di aspal. Yang penting jangan pakai alas kaki, silakan. Ya. Kerikil, terus kemudian di tanah, di pasir, terus kemudian di apa nih? Di pinggir jalan ya, di aspal nggak apa silakan, seperti itu ya. Nah pasti jarang olahraga nih, beda ya teman-teman ya. Loh, nyapu kan gerak, terus kemudian apa istilah nyuci baju, ngucek-ngucek baju, apalagi itu ngepel ya, itu udah capek. Beda teman-teman, serius beda banget gitu ya. Teman-teman harus pertama dari niat. Capeknya beda, serius capeknya beda. Jadi jalan-jalan itu jalan ringan, jalan sehat, jalan kaki, sengaja keluar, itu capeknya capek seger. Tapi kalau teman-teman nyuci, ngepel, nyapu, ya, itu capeknya capek gimana ya? Capek emosi ya kadang ya.
cucian gak beres-beres, piring numpuk, capeknya capek kesel tuh, gitu ya. Ya, sekitar 30 menit cukup. Begitu. Ya, betul, Kak Firman. Di aspal sekarang olahraga grounding. Jalan-jalan sambil zikiran, sambil murojaah, sambil hafalan, ya. Sambil teman-teman hafalan ayat-ayat ruqyah tuh. Teman-teman mulai hafalkan ya, yang belum hafal. Siapa di sini yang sudah hafal 2 ayat terakhir Al-Baqarah? Ya, atau 3 ayat terakhir? Yuk, saya ingin tahu, ada yang sudah hafal 3 ayat terakhir Al-Baqarah? Atau minimal 2 ayat terakhir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kalau sudah hafal, itu sering dibaca. Seperti itu ya. Jadi ketika minum ditambahin sendiri. Seperti itu. Nah, ini saya juga sendawa nih. Ini kayaknya sudah nggak ada yang muntah ya. Alhamdulillah. Hore, sudah tidak ada yang reaksi. Saya bahagia sekali. Kalau sudah tidak ada yang reaksi, berarti sudah sembuh ya. Kalau sudah sembuh, berarti forumnya ditutup. Forumnya ditutup. Cukup lewat grup WA saja. Belum hafal? Ya, silakan. PR. Yo, PR. Silakan nanti setoran ya. Teman-teman PR. Setoran surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Oh, sudah hafal. Alhamdulillah. Gampang loh. Yang air di ember itu silakan boleh nyimpan untuk nyiram halaman, untuk nyiram genteng, ya, untuk nyiram dicipratkan di sebagian bagian rumah, di setiap ruangan, begitu. Sudah hafal, alhamdulillah. Ya, sering dibaca. Itu juga ayat-ayat perlindungan, ya. Kalau pas teman-teman sakit lagi, mual lagi, anxiety, cemas, baca itu aja sambil pegang dadanya, ya, atau pas lagi asam lambungnya kambuh, pegang seperti itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Seperti itu. Itu teman-teman buktikan loh. Nanti langsung enak. Seperti itu. Kalau genteng, coba disiramkan dari bawah, nyampe nggak kira-kira? Harusnya nyampe loh. Yang penting kena genteng aja. Disiramkan. Itu. Lutut kanan masih terasa sakit. Kak Yose sudah lama ya ikut terapi ya. Nanti japri ya. Nanti perlu kita diagnosa lebih lanjut. Sudah cek dokter belum nih Kak Yose? Ada keluhan apa secara medis? Coba cek dokter dulu. Syukur teman-teman full Al-Baqarah. Ya, full Al-Baqarah. Ada yang mau setoran Al-Baqarah full? Ya. Airnya disemprotkan di dinding seluruh rumah. Boleh, silakan Kak Naura. Seperti itu. Kalau ikut ruqyah tulang ekor kayak mau patah. Iyakah Kak Suni? Setelah ruqyah baik-baik saja? Kalau iya berarti perlu dirutinkan. Begitu. Belum. Oh ya Kak Yose, silakan coba dirutinkan dulu Kak Yose ya. Atau cek dulu ke dokter. Nanti kalau misalkan ada gejala medis, baru saran dokter seperti apa. Gitu. Alhamdulillah banyak lendir keluar. Iya, alhamdulillah. Teman-teman, izin menyampaikan informasi. Ada yang belum masuk ke dalam grup? Ada di sini yang baru pertama kali menyimak tayangan ini? Ya. Ada yang baru menyimak tayangan ini? Silakan nanti teman-teman bisa masuk ke dalam grup. Kayaknya sudah masuk ke dalam grup semua ya. Grup Terapi Langit ada ribuan nggak? Ada ribuan. Saya nggak hafal totalnya berapa. Ada kalau nggak salah 4.000 lebih ya. Kita punya grup Terapi Langit 4.000 lebih. Jadi teman-teman silakan jangan ikut masuk grup double-double. Ya, saya tunjukkan bagaimana cara masuk ke dalam grup. Karena teman-teman, ini penting ya. Kita terapi itu bukan hanya lewat live saja, tetapi lewat grup. Nah, cara masuk ke dalam grupnya silakan perhatikan. Ini ada pojok kiri atas, ini ada gambar profil saya ya, profil Terapi Langit. Nah, silakan teman-teman ditekan profilnya. Nah, maka muncul begini. Kalau nggak muncul begini berarti salah pencet. Misalkan munculnya yang lain. Munculnya begini. Kalau muncul begini berarti udah bener ya. Silakan teman-teman tekan lagi foto profil saya. Nah, maka menuju ke bio profile. Nah,
Yang mau konsultasi silakan kirim pesan di sini. Ini ada tulisan pesan. Jangan lupa follow dulu ya. Sebetulnya saya nggak ngarep follow sih. Cuma ini untuk kebaikan teman-teman gitu ya. Biar apa? Dapat notifikasi kalau live. Kalau ada video terbaru teman-teman dapat notifnya. Begitu. Terus kemudian teman-teman, kalau yang mau belanja produk-produk terapi langit, silakan ini ada herbal ya, diklik belanja. Nah, kita menyediakan herbal dari ujung rambut sampai ujung kaki, insya Allah semuanya ada. Ya, apapun keluhannya teman-teman, insya Allah ada di sini, termasuk buku terapi ya. Kalau teman-teman nggak sempat ikut terapinya, saya sarankan memiliki buku 7 metode terapi langit. Begitu. Ya, siap Kak Yoze. Nanti kabari ya setelah cek dokter, karena banyak faktor itu gangguan lutut. Banyak sekali faktornya. Bisa jadi karena memang masalah tulang, atau bisa jadi karena asam urat ya, atau yang lain-lain, atau masalah syaraf begitu. Nah, teman-teman, kalau yang ingin bergabung di grupnya itu ada tulisan grup terapi gratis. Nah, silakan dipencet yang terapi langitnya. terapilangit.com ya. Terus kemudian untuk mata Kak Seri nanti silakan DM, insya Allah nanti ada solusinya. Kita bantu diagnosa dulu ya Kak Seri. Ya, kita bantu diagnosa dulu kira-kira keluhannya seperti apa, sudah konsumsi apa saja, gitu. Nanti kita bantu diagnosa. Nah, baru setelah itu kita berikan saran-saran. Nah, ini teman-teman, ini yang ingin masuk ke dalam grup masalah rumah tangga, masalah anak ya. Masalah anak berkebutuhan khusus, anak nggak mau sholat begitu, ini masuknya yang atas. Oke, diulangi. Jadi dari mulai tadi ya. Ini kan tayangan live kita. Tayangan live kita, silakan teman-teman pojok kiri atas, silakan dipencet ada gambar profile. Dipencet sampai muncul. Nah, muncul begini. Maka ini silakan dipencet. Terus kemudian masuk ke bio profile. Bio profile untuk pesan atau konsultasi silakan di sini. Nanti insya Allah saya yang jawab. Kemudian kalau mau masuk ke dalam grupnya, silakan di sini ada tulisan terapilangit.com ya, dipencet saja silakan. Terus kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, yang atas ini grup khusus masalah rumah tangga, penyakit kronis, masalah anak, masalah dengan suami, pokoknya masalah hidup apapun begitu. Nah, kalau yang masalah hutang itu beda lagi. Masalah hutang teman-teman ingin lunas itu di sini. Insya Allah ini adalah grup bisnis ya, bimbingan bisnis. Karena ini alerginya seperti apa dulu? Silakan DM ya. DM ke akun saya, nanti kita belum bisa langsung memberikan solusi karena butuh interview dulu, diagnosa dulu secara singkat begitu. Sudah ke Norma, sudah terapi Al-Qur'an. Insya Allah besok pagi ya. Besok pagi insya Allah kita mulai lagi jam 6 WIB. Mungkin agak terlambat sedikit, 6.15 mungkin ya. Nah, teman-teman silakan yang membutuhkan konsultasi ya. Termasuk kita membuka keagenan. Ini kita membuka keagenan untuk semua wilayah di seluruh Indonesia. Kita ada produk-produk, teman-teman, ada produk-produk banyak ya, dari mulai produk asam urat, terus kemudian produk anak berkebutuhan khusus, biar anak lahap makan, biar cerdas, biar nurut, tidak pembantah ya. Terus kemudian rajin sholat, kemudian ada sabun glowing juga. Nah, teman-teman, kita punya website. Nah, teman-teman nanti yang bergabung menjadi agen, ini akan kita cantumkan di website ini. Ya, akan kita cantumkan di web kita. Ini ya, terlihat. Nah, ini kelihatan tuh. Ini produk-produknya. Nah, ini agen-agen tuh. Kelihatan teman-teman? Kota Aceh. Kemudian Lok Sumawe. Kabupaten. Ini per kabupaten kita batasi 5 orang. Ini khusus agen terapi langit. Jadi nanti setiap customer kita arahkan ya untuk belanja di kota terdekat. Nah, siapa tahu kota terdekat itu teman-teman yang menguasai. Seperti itu ya. Nanti nama teman-teman akan kita masukkan ke sini. Nah, ini Masya Allah keren sekali ya. Kita akan membangun jaringan klinik, holistik, dan minimarket kesehatan. Makanan sehat. Nanti kita cek, karena saya tidak hafal, ini ada di sini. Bengkulu kemungkinan masih ada kuota. Ya. Untuk bergabungnya hari ini terakhir di 1,2 juta teman-teman. Besok sudah 1,5 juta untuk platinum agar bisa dicantumkan di sini
Nah, ini rencana agen platinum kita akan ajak kerjasama untuk membangun klinik. Siap-siap teman-teman ya, dalam waktu dekat ya, 2-3 tahun ke depan kita bangun klinik dan toko kesehatan, minimarket kesehatan, insya Allah. Ya, insya Allah nanti teman-teman bisa mendapatkan income ratusan juta sampai miliaran. Nah, yang awal ini kecil-kecilan dulu dengan menjual produk terapi langit seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya 3. Pertama, teman-teman sudah berperan di dalam memberikan kelancaran operasional pondok pesantren. Banda Aceh sudah ada tapi masih ada kuota. Nah, silakan nanti saya kasih linknya nanti ya. Nah, ini nih. Ini kota di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia ada sekitar 400 lebih ya. Nanti teman-teman ini masih banyak slot kosong, kita akan membuka ya. Dari mulai ujung ke ujung. Dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu. Ya, untuk tanya kuota atau slotnya silakan teman-teman DM. Nah, ini ke depan customer kami akan kita arahkan belanja di kota terdekat. Ya, Kalsel masih ada insya Allah Kak D2. Ya, Kak Nila silakan DM ya. Mudah-mudahan masih ada. Teman-teman kunci saja untuk hari ini terakhir 1,2 juta. Ya. Terus kemudian untuk besok sudah naik di harga 1,5. Itu uangnya untuk stok produk ya teman-teman. Insya Allah pasti laris. Karena customer nanti akan kita arahkan ke belanja ke kota terdekat. Begitu. Ke Madura, Bukit Tinggi masih ada. Ini masih longgar kok. Ya, yang bergabung baru sedikit kok. Ini masih peluangnya masih banyak teman-teman. Ini ada 400 lebih kabupaten di seluruh Indonesia. Begitu. Di Cepu masih ada kuota, silakan ya. Teman-teman amankan dulu bisa melalui DM. Ya, DM itu adalah hubungi saya lewat sini. Pokoknya ke bio profile kirim pesan ya. Lampung masih ada, sisa sedikit ke Wahyu. Ya. Japrinya gini, coach, saya mau sinergi bergabung untuk menjadi agen terapi langit. Begitu. Nanti kalau membutuhkan teman-teman juga akan kita ajari. Bandung masih sedikit ya, masih sisa sedikit. Siap Kak Supini dari Bukit Tinggi, insya Allah mudah-mudahan masih. Nanti kalau yang siap belajar ruqyah kita ajarin bagaimana agar bisa teman-teman bisa meruqyah. Begitu. Temanggung ya masih ada. Palembang mudah-mudahan masih ya. Saya tidak hafal. Banyumas kayaknya nggak tahu ya. Kemungkinan kemarin soalnya agak banyak kalau dari Banyumas itu. Semarang, Depok belum ada. Jakarta, nah di Jakarta ini kayaknya sudah full ya. Jakarta sudah full, kemungkinan loh. Nanti saya cek ke admin karena saya nggak hafal ya. Ini sebetulnya bisa sih. Ini datanya belum masuk semua soalnya. Ini mana tadi ya? Lah kok hilang? Mana? Oh ya, ini dia. Nah, ini datanya belum masuk semua. Nanti data teman-teman akan masuk ke sini. Nah, tuh. Kota Banda Aceh, agen belum tersedia di wilayah ini. Ya, terus kemudian mana tuh? Lok Sumawe, agen belum tersedia. Ini bukan berarti belum tersedia, bisa jadi datanya belum diinput. Begitu, ya. Nanti teman-teman yang ingin dicek daerahnya sudah tersedia agen belum, silakan DM ya, DM. Saya nggak hafal karena datanya belum masuk dan datanya itu ada di admin. Saya izin pamit. Ya, saya tunggu teman-teman bergabung sinergi, kita bangun kekuatan ekonomi umat, insya Allah untuk kebaikan banyak orang. Kita juga akan targetnya mendirikan pondok gratis. Pondok gratis kami sudah ada dan kami membuka 5 santri. Ya, kita membuka 5 santri yang kita siap didik menjadi pengusaha dan penghafal Quran. Ya. Japri dulu ke akun saya, ke akun Terapi Langit. Oke? Saya pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Saya pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.